Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian kelas 2, bertemu lagi dengan Bapak pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 dalam materi Al-Qur'an. Pada materi Al-Qur'an yang lalu atau pada hari Kamis, Bapak sudah mengirimkan pendahuluan tentang materi tajwid yang harus ditulis atau dicatat oleh kalian semua. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan sekilas atau menjelaskan apa yang sudah Bapak kirimkan kemarin, yaitu tentang hukum tajwid, terus hukum belajar, apa itu ilmu tajwid dan lain sebagainya. Akan Bapak jelaskan secara singkat dan jelas insyaallah. Lalu nanti di pertemuan selanjutnya, jadi kalian bisa mudah untuk mempelajari tajwid karena sudah mengetahui apa itu ilmu tajwid, apa saja sih yang dibahas di ilmu tajwid dan lain sebagainya. Baik, untuk buku yang dipakai, untuk buku yang Bapak jadikan acuan untuk materi tajwid, yaitu buku tajwid yang dikarang oleh Ki Haji Imam Zarkasi yang diterbitkan oleh Trimurti Press, Gontor, Ponorogo. Baik, dibuka catatan yang kemarin. Ingat, yang kemarin harus dicatat. Dibuka catatan yang kemarin, diperhatikan, dan mari kita belajar. Baik, kita lihat di sini. Ilmu tajwid. Apa sih itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid ialah ilmu pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Jadi begini. Dalam membaca Al-Qur'an itu ada hukum-hukum yang terkandung. Ada yang namanya idhar, ikhfa, ada juga nun sukun, ada tanwin, ada mim sukun, ada alif lam, ada ro dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang terkandung di situ atau hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an itu disebut hukum tajwid. Jadi ilmu tajwid pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Tujuan kita belajar ilmu tajwid adalah agar kita dapat membaca Al-Qur'an sesuai dengan kaidah dan tata cara membacanya. Jadi gini, ada yang dibaca misalkan nun sukun bertemu dengan ba atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka hukumnya iklab. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya mim ba'di. Ketika dia dibaca min ba'di, min atau ming ba'di, maka membaca Al-Qur'annya salah. Cara membaca Al-Qur'annya salah. Maka ilmu tajwid itu penting. Orang yang membaca Al-Qur'an tanpa mempelajari ilmu tajwid itu seperti orang yang berjalan tahu tujuannya tapi tidak tahu jalannya. Mau kemana? Mau ke Bantar Gebang. Lewat mana? Enggak tahu jalannya. Itu. Tapi orang yang mengerti ilmu tajwid tapi tidak membaca Al-Qur'an, paham ilmu tajwid tapi tidak bisa baca Quran, itu sama seperti orang tahu jalan tapi tidak punya tujuan. Begitu. Itu ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya. Jadi salah satu syarat membaca Al-Qur'an itu harus menguasai yang namanya ilmu tajwid. Baik, apa tujuannya? Tujuan dari ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Qur'an dari kesalahan membaca. Seperti tadi Bapak sebutkan. Contoh misalkan membaca Al-Qur'an surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ada panjang pendeknya. Ketika tidak dipakai panjang pendeknya atau ilmu tajwidnya tidak dipakai, maka akan berantakan. Pendek semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu salah. Atau panjang semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah. Karena tata cara membacanya atau cara membacanya tidak seperti itu. Maka tujuan dari ilmu tajwid adalah untuk memelihara bacaan Al-Qur'an dari kesalahan membaca Al-Qur'an tersebut.
Oke, baik. Lalu selanjutnya nomor 3. Yang terutama dibahas atau dipelajari dalam ilmu tajwid ialah huruf-huruf hijaiyah yang 29, yaitu dari alif sampai ya. Pak, kok nggak ada alif lamnya? Iya, alif lam itu penggabungan antara alif dan lam atau lam dengan alif. Jadi tidak masuk ke dalam sini. Ada yang memasukkan, ada yang tidak memasukkan. Sama dengan lam alif atau alif lam. Dalam bermacam-macam harokat atau barisan. Harokat itu tanda baca yang a, i, u, an, in, un. Jadi harokat itu ada 8 kalau tidak salah. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun, ada tasdid, ada fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Ada 8. Itu namanya harokat. Fathah, kasroh, dhammah, tasdid yang seperti W, ada sukun yang bulat atau yang seperti C, ada fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Dalam bermacam-macam harokat atau barisan serta dalam bermacam-macam hubungan. Hubungan maksudnya apa? Hubungan mim sukun ketemu huruf apa, nun sukun ketemu huruf apa, terus alif lam sebelumnya huruf apa, dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Ini yang dibahas. Jadi dibahas itu tentang huruf hijaiyah dalam bermacam-macam harokat yang dibahas ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu sebenarnya adalah harokat bertemu dengan huruf. Harokat bertemu dengan huruf. Itu yang dibahas dalam ilmu tajwid. Oke, baik. Ini huruf yang 29. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Apabila disebut huruf hijaiyah yang 28 maksudnya ialah yang tersebut di atas selain huruf alif. Nah, ini tidak ada. Atau yang ini nih, hamzah ini tidak ada. Misalnya alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya. Itu 28. Baik, lalu di sini hukumnya. Apa hukumnya belajar tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah? Contoh, fardu kifayah itu hukum yang apabila sudah dijalankan oleh orang lain maka hukum tersebut hilang. Contoh, misalkan hukum masuk sekolah fardu kifayah. Misalkan contoh, ya, bukan untuk dipercaya. Ini hanya contoh saja. Hukum masuk sekolah saat COVID-19 fardu kifayah. Berarti jika sudah ada satu orang yang masuk sekolah, berarti yang lain tidak perlu masuk sekolah. Itu contohnya. Lalu contoh yang lain, yang real hukumnya fardu kifayah. Sholat jenazah, mensolati orang yang sudah meninggal. Jika sudah ada satu orang yang sholat, maka yang lain tidak perlu sholat. Itu namanya fardu kifayah. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Misalkan dalam satu keluarga ada ayah, ada mama, terus lalu ada kakak dan ada kalian. Nah, kakak kalian sudah mempelajari ilmu tajwid, sudah mengerti ilmu tajwid. Yang lainnya tidak perlu belajar karena sudah diwakilkan. Sedangkan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardu ain. Jadi kalau kita baca Quran itu hukumnya fardu ain, wajib harus, ya, wajib harus menggunakan ilmu tajwid. Belajarnya fardu kifayah, sedangkan jika kita baca Al-Quran harus menggunakan ilmu tajwid. Jika bacanya saja harus, berarti ya kita juga harus belajar ilmu tajwid. Makanya di sekolah kita dalam materi Al-Quran ada namanya aspek tajwid. Jadi seperti itu. Hukum belajarnya fardu kifayah. Jika sudah ada satu orang yang mengerjakan atau mempelajari, yang lain gugur, tidak perlu belajar. Tapi kita mau membaca Al-Quran itu harus dengan hukum tajwid, yaitu fardu ain, wajib, tidak boleh tidak menggunakan hukum tajwid. Jika kalian melihat Al-Quran yang ada warna-warnanya, ada yang ada 2 huruf warna merah, ada 2 huruf warna hijau, ada 2 huruf warna abu-abu, itu tajwid sebenarnya. Di situ menandakan oh ini ketemu ini, hukum tajwidnya ini. Jadi
Apa aja sih yang dibahas dalam tajwid? Baik, kita lihat di sini. Apa saja yang dibahas di hukum tajwid? Yaitu ada nun sukun dan tanwin, ada mim sukun, ada gunnah, lam ta'rif, lam tebal dan tipis, idgham mutamasyilain, idgham mutaqarribain, idgham mutajanisain, mat atau panjang, ro, qalqalah dan waqaf. Ada 7. Tapi nanti kita belajar pelan-pelan, dimulai dari bab 1, nun sukun dan tanwin. Baik, Bapak rasa sudah cukup Bapak menjelaskan, yaitu tadi ada ilmu tajwid itu apa, terus kenapa harus belajar ilmu tajwid, apa saja yang dibahas di ilmu tajwid dan lain sebagainya. Bapak rasa sudah cukup, sudah Bapak jelaskan. Insya Allah hari atau minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan belajar ilmu tajwid. Jadi tidak hanya membaca dan menulis, tapi juga ada tajwidnya. Baik, Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Syukron ala timamikum, ma'an aja. Semoga selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.